Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Khususnya kita akan melihat perkembangan dari tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta ya teman-teman. Dapat kita lihat di sini di sekitar SDA 35+600 Desa Taman Martani ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran. Dua lajurnya ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman. Baik untuk jalur yang mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke Solo ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah ini jalur yang mengarah ke Jogja dan ini jalur yang mengarah ke Solo ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid, sudah selesai. Ini yang mengarah ke arah Jogja ini nanti tinggal melakukan proses pengecoran rigid untuk bahu jalan serta penyambungan dengan struktur terowongan maupun jembatan yang ada di sekitar lokasi ini. Nah dari sini nanti kita coba untuk terus melihat bagaimana perkembangan tol Jogja Solo di luas daerah istimewa Yogyakarta ini. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaan selama ini. Kita saat ini akan bersama-sama untuk menyusuri, melihat bagaimana perkembangan di ruas tol Jogja Solo. Kita akan mulai berjalan dari sekitar STA 35+600 perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Kita akan menyusuri, melihat progres yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan menyusuri sampai dengan Purwomartani. Dapat kita lihat di perbatasan ini di sekitar STA 35+700 Desa Taman Martani ini sudah terlihat badan jalan sudah dicor rigid untuk dua jalurnya ya teman-teman, baik untuk jalur yang mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah ini tentu saja kabar gembira bagi teman-teman yang nantinya akan mudik ke arah Yogyakarta, karena jalur ini nantinya akan dibuka fungsional ya teman-teman. Meskipun baru dibuka satu arah ataupun dibuka terbatas, namun nampaknya nanti permukaan badan jalan ini sudah full cor rigid ya teman-teman. Karena terlihat ini ternyata proses pengecoran rigidnya ini dilanjutkan kembali. Kemarin kita mengira bahwa di titik ini, di lokasi ini nantinya hanya berupa cor dasar, namun ternyata malah sudah dilakukan dari proses-proses pengecoran. Nah, terlihat saat ini kita sudah berada di sekitar STA 36. Terlihat ini alat berat jenis rigid pavement wagonnya standby di sekitar lokasi ini ya teman-teman, melanjutkan dari proses pengecoran rigid. Nah, ini melakukan proses pengecoran rigid untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Ini jalur yang mengarah ke arah Solo juga sedang dilakukan dari proses persiapan. Masih ada satu jalur lagi yang harus dihubungkan dengan struktur jembatan Kali Opak ini ya teman-teman. Nah, jembatan Kali Opak ini sendiri sudah selesai dikerjakan, baik untuk lantai jembatan maupun pengaman sisi kanan kiri tengah yang menggunakan metode concret barir ataupun parapet ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi untuk terus melihat bagaimana kondisi serta persiapan di ruas tol Jogja Solo yang akan dibuka fungsional ini. Kita dilihat di sini juga sudah full cor untuk jalur yang mengarah ke Solo, sedangkan jalur yang mengarah ke Jogja ini baru
satu jalurnya, dan ini sudah ada tolo-tolo ya teman-teman. Nah, tolo-tolo ini nantinya akan dipergunakan sebagai pembatas badan jalan yang bisa dilewati, karena memang sebagian titik ini belum selesai dilakukan dari proses pengecoran pengaman sisi tengah yang menggunakan concoret barer, maupun yang di sisi pinggir ini belum selesai dilakukan dari proses pengerjaan guardrail. Di sisi sisi kanan terlihat itu precast yang dipergunakan sebagai saluran drainase minor juga sudah mulai disiapkan. Artinya sudah mulai akan dilakukan dari proses pemasangan saluran drainase minor ya teman-teman. Nah, kemungkinan nanti di sekitar lokasi ini belum selesai dilakukan dari proses pengerjaan pengaman ataupun pembatas tepi maupun tengah. Jadi teman-teman yang nantinya melewati lokasi ini harus lebih berhati-hati dan menjaga kecepatan ya teman-teman, karena nantinya akan berupa tolo-tolo ini yang sebagai pembatasnya. Seperti ini kondisi yang ada di sekitar STA 37 ya teman-teman. Nah, kita mendekati di sekitar desa Pondok. Nah, tolo-tolo sudah mulai berjejer. Nah, di sini di desa Pondok Tegalrejo ini pembatas tengah ini sudah selesai concoret barer. Namun untuk pembatas tepi ini belum selesai dilakukan dari proses pengerjaan guardrail. Jadi sudah terpasang tolo-tolo sebagai nantinya pembatas tepinya. Nah, ini sudah dipersiapkan jalur-jalur yang nantinya akan dibuka fungsional. Mengingat jalur ini nantinya hanya dibuka terbatas ataupun hanya dibuka satu jalur saja dan dibuka hanya siang hari ya teman-teman. Nah, karena memang ketersediaan ataupun keterbatasan fasilitas yang belum selesai dikerjakan. Nah, ini kemarin banyak yang komen mengapa tidak dibuat dua jalur, mungkin karena masalah pertimbangan keamanan ya teman-teman. Lebih baik mengantisipasi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu lebih baik ya teman-teman. Nah, di jalur ini adalah batas akhir dari nantinya jalur yang akan dibuka fungsional. Nah, nanti teman-teman keluar lewat sini. Nah, sudah diberikan aksesnya untuk turun nantinya di jalan Pakem Cangkringan. Ini sudah diberikan pembatas berupa water barrier. Nah, ini pembatas sementara berupa water barrier, hanya satu jalur ya teman-teman. Dan ini nampaknya ada sedikit perubahan yang ada di sekitar lokasi ini. Di sisi kanan kiri menjelang bertemu dengan jalan Pakem ini diberikan tambahan, sehingga nanti apabila teman-teman keluar di titik ini akan lebih mudah bermanuver ataupun berbelok ke kiri ke arah Jalan Raya Jogja Solo ataupun ke arah kanan menuju ke arah utara Yogyakarta, Cangkringan, Pakem dan sebagainya ya teman-teman. Nah, ini masih berupa ditutupi dengan kain terpal geotekstil. Nampaknya ini proses pengecorannya ini, penambahannya ini baru beberapa hari yang lalu ataupun kemarin baru selesai dikerjakan ya teman-teman. Ini berupa tambahan, kemarin terakhir kita kesini ini belum ada. Nah, dari sini nanti kita akan melanjutkan lagi untuk melihat bagaimana progres yang ada sampai dengan Purwomartani ya teman-teman. Walaupun jalur ini nantinya belum dibuka mudik lebaran ini, namun kita akan terus pantau bagaimana perkembangannya, mengingat jalur ini juga terus dikerjakan ya teman-teman. Nampak di depan itu masih becek, kemarin kita naik lewat situ cukup susah ya teman-teman. Kita lewat pinggir sisi kiri aja lewat bawah saja ya teman-teman, lewat jalan yang agak gampang daripada nanti ngempot ya teman-teman, seperti waktu kemarin agak berat medannya. Nah, kita lewat sini saja, belok kanan ini. Nah, ini melewati jalur akses warga. Nah, terlihat ini proses pengerjaan dari flyover ini terus dikerjakan. Saat ini masih memasang dari casting yang nantinya sebagai penahan sementara dari cor lantai jembatan. Ini masih terus dikerjakan ya teman-teman di sekitar STA 37 plus
600-an. Kita lewat jalan sini, kita lewat turun bawah dulu ya teman-teman. Ini juga tidak begitu bagus. Ini kita juga butuh perjuangan ya teman-teman, seperti nama kita, dua pejuang. Adanya terus berjuang, kapan merdekanya ya teman-teman. Insya Allah dengan usaha semoga nanti bisa lebih baik. Kita terus berjalan. Nah ini nampak di sisi atas kemarin kita lihat proses pengurukan ini sudah selesai. Saat ini sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material sapis ataupun agregat batu kerikil, dan beberapa titik lokasi di sekitar STA 37 plus 800 ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar juga. Namun karena memang di depan itu masih ada satu jembatan yang baru selesai dilakukan dari proses pengangkatan dan pemasangan balok gider, sehingga belum selesai dilakukan dari proses pengerjaan lantai jembatannya, sehingga belum selesai, belum bisa kita lewati. Kita lewat bawah saja tadi. Lokasinya ada di depan itu ya teman-teman, di sekitar STA 38 plus 200. Kita sudah sampai di sekitar STA 38 ya teman-teman, Desa Tirto Martani. Kemarin ini sudah alat-alat beratnya sudah nampak tidak ada, kren-krennya ini sudah nampak tidak ada, sudah berpindah di sekitar exit tol Bokoharjo untuk melakukan proses pengangkatan maupun pemasangan balok-balok gider ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Saat ini juga dalam tahap pengerjaan lantai jembatannya, nampaknya dikerjakan siang malam itu ya teman-teman. Terlihat itu lampu untuk penerangan, artinya ini juga dikerjakan lembur ya teman-teman. Walaupun saat ini terlihat belum ada aktivitas pekerjaan, mungkin terjadi pergantian shift ya teman-teman, karena saat ini masih pagi, sekitar jam 6 pagi. Jadi kita menyusuri tol Jogja Solo ini pagi hari ya teman-teman, sebelum ada aktivitas pekerjaan. Teman-teman kemarin juga heran, setiap kali melihat video dari kami tidak pernah ada pekerja yang terlihat bekerja, karena memang kami setiap datang ke lokasi itu pagi hari ya teman-teman. Lebih suasananya lebih enak dan tentu saja tidak mengganggu aktivitas pekerjaan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Nah, kita naik lagi di sekitar STA 38 plus 300. Nah, ini sudah dilanjutkan dengan proses penghamparan material sapis ataupun agregat batu kerikil untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah, ini jalur yang mengarah ke Jogja ini juga sudah mulai dibersihkan setelah kemarin dipergunakan sebagai tempat untuk menumpuk balok-balok gider. Ini sudah mulai dilanjutkan proses meratakan serta memadatkan permukaan badan jalan ini juga sudah mulai dilanjutkan kembali. Beberapa titik lokasi sudah dilakukan proses penghamparan material sapis juga. Dan ini kita lihat bahwa di titik ini jalur yang mengarah ke Solo ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ya teman-teman. Nah ini si kebu alat berat jenis mobil grader yang dipergunakan untuk meratakan permukaan badan jalan ini standby di sekitar lokasi ini. Nah ini alatnya itu terus bekerja setelah proses pengurukan selesai. Saat ini yang bekerja mobil grader sendiri itu untuk meratakan permukaan badan jalan ya teman-teman. Nah, terlihat ini terus dikerjakan. Saat ini kita sudah sampai di sekitar STA 38 plus 500. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar. Beberapa titik lokasi juga terus dilanjutkan dengan proses meratakan badan jalan maupun penghamparan material sapis. Walaupun beberapa hari ini di sekitar lokasi ini, Klaten, Yogyakarta ini terus diguyur dengan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ya teman-teman. Namun proses pengerjaan ini tidak berhenti. Memanfaatkan waktu ketika bisa dikerjakan langsung dikerjakan ya teman-teman. Nah ini sudah diratakan meskipun terguyur dari hujan kembali dan sedikit becek. Ini proses pengerjaan
flood plate juga sedang dikerjakan di sekitar lokasi ini. Jalur yang mengarah ke Jogja sudah selesai dikerjakan. Nah, ini proses pengerjaan penghamparan agregat batu kerikil juga terus dikerjakan. Nah, ini kita sudah sampai di sekitar STA 38 plus 600-an ya teman-teman. Terlihat itu alat berat jenis bulldozer yang dipergunakan untuk meratakan permukaan badan jalan juga terus dikerahkan di sekitar lokasi ini, karena proses pengurukan kita lihat nampaknya juga sudah selesai. Di depan itu adalah terowongan dari Jalan Kalimati ya teman-teman. Ini baru proses awal perataan permukaan badan jalan, namun malah dihantam dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga lumayan menghambat proses pekerjaan ya teman-teman. Pekerjaan tanah ini kalau terguyur dengan hujan yang cukup intensitas tinggi itu otomatis akan mengulang kembali ya teman-teman. Jadi ini juga menjadi salah satu hambatan dari proses pekerjaan di lapangan. Nah, kita coba akan melintasi jalan Kalimati ini ya teman-teman. Terlihat itu alat-alat beratnya, loader serta bulldozer dikerahkan di sekitar lokasi ini untuk meratakan serta memadatkan permukaan badan jalan. Terlihat ini tebing ataupun proses pengurukan yang sangat tinggi, bahkan melebihi dari atap-atap warga ya teman-teman. Serta ini kemarin di sekitar lokasi ini cekungan cukup dalam, jadi ini cukup tinggi kemarin, menghabiskan material tanah uruk yang cukup banyak di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Terlihat juga sudah mulai selesai, sudah mulai diratakan, sudah mulai dipadatkan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan setelah kita kembali ke lokasi ini akan sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material habis, tentu saja apabila cuacanya mendukung ya teman-teman, karena memang hambatan utama dari proses pengerjaan lapangan, pengerjaan yang masih berupa tanah ini adalah curah hujan yang cukup tinggi. Nah, di depan ini masih ada sebuah lahan yang belum mulai dikerjakan. Kemungkinan kita hanya bisa akan menyusuri sampai sini. Nanti kita akan sambung lagi ya teman-teman, karena memang durasi dari video ini saya rasa sudah cukup lama. Jadi nanti kalau diteruskan lagi akan membuat teman-teman bosan. Nanti kita potong lagi ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 39 plus 300-an ini ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi di ruas tol Jogja Solo dari perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan STA 39 ini ya. Terlihat sudah banyak kemajuan maupun perkembangan yang bisa kita lihat dari ini. Proses persiapan dari jalur yang nantinya akan dibuka fungsional juga terus dikerjakan, serta jalur yang belum akan dibuka ini juga terus dikerjakan, dan sudah banyak perkembangan sekali. Jembatan-jembatan sudah mulai tersambung, sudah mulai dikerjakan dari lantai jembatannya, dan proses pengecoran dasar maupun penghamparan material habis agregat batu kerikil juga terus dikerjakan ya teman-teman. Nah, beginilah sedikit gambaran setelah tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo hari ini. Semoga tayangan ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel 2 Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dewa Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.